Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata tidak hanya PKS yang menolak begitu. Gibran juga menolak terkait ya Kaisang yang akan diusung menjadi wali kota Depok begitu ya. Ada apa begitu kan? Saya rasa ya di Solo itu kan masih ada sebenarnya kalau ingin menjadi wali kota Solo begitu kan. Ya Depok itu bukan Solo, jangan harap bahwa ya lumbung di sana adalah lumbungnya PKS begitu ya. Jadi apa yang ia lakukan bisa saja blunder begitu ya. Ya Gibran itu lebih tahu daripada Kaisang begitu ya. Ini ramai Kaisang didorong jadi wali kota Depok. Gibran menolak, saya setuju dengan PKS. Ya bisa saja seperti itu, bayangkan begitu ya. Kalau memang ini tidak ditolak begitu ya, lalu kemudian terpaksa ya, mencalonkan sebagai wali kota Depok, bisa saja itu kalah begitu, atau bisa saja nyongsep begitu ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Kaisang itu akan kalah di situ begitu ya. Tetapi ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya, seperti ini. Ini ya. Ramai, Kaisang didorong jadi wali kota Depok, Gibran menolak. Saya setuju dengan PKS ya. Lalu apa sih sebenarnya yang kemudian Gibran itu tidak mau begitu atau menolak dengan Kaisang untuk menjadi wali kota begitu? Dengan satu tujuan mungkin ya. Siapa yang mau menggantikan Solo? Yang jelas Gibran itu akan menjadi akan mencalonkan diri sebagai gubernur begitu, entah gubernur DKI Jakarta atau gubernur Jawa Tengah begitu ya. Ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi fenomena adanya baleho yang menunjukkan wajah adiknya, yaitu Kaisang Pangarep ya, yang didorong menjadi wali kota Depok, Jawa Barat. Artinya kalau kita melihat ini bahwa ya sah-sah aja secara demokrasi begitu kan. Tetapi Gibran sudah mewanti-wanti Kaisang jangan di situ begitu. Mungkin mengatakan, "Sang, jangan menjadi wali kota di sana. Ya akan nyongsep, buang-buang waktu, buang-buang uang dan sebagainya. Di situ itulah lumbungnya PKS. Bisa saja itu bunuh diri kamu nanti. Bisa saja seperti itu begitu." Ini Gibran kurang sreg dengan gusulan ya agar putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Joko itu menjadi bakal calon orang nomor 1 di kota Depok ya. Bahkan menurut dia Kaisang tak punya kedekatan historis dengan kota Depok sehingga kurang cocok bila berkontestasi di sana. Betul begitu, bayangkan begitu. Ya tidak punya saudara di situ begitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba orang datang di situ ya mau berinteraksi dengan masyarakat dengan siapa begitu kan. Terus kemudian sana sini begitu kampanye sana sini pasti tidak dihiraukan. Ini siapa? Paling tahu-tanya orang luar kok masuk Depok ya kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Sama orang Depok misalnya lalu kemudian mencalonkan diri wali kota ya Solo misalnya ya diteriakin di situ begitu karena lumbungnya tidak pas begitu ya. Lah maka di sini yang kemudian ada perhitungan luar biasa ya, secara demokratis sah saja walaupun ada dukungan dari PSI dan sebagainya begitu kan ya. Itu kan hanya partai yang baru baru punya istilahnya ya, partai yang masih kecil begitu ya. Jadi saya rasa persoalan-persoalan seperti ini Kaisang harus memperhatikan itu begitu. Menurut dia Kaisang tidak punya kedekatan historis dengan kota Depok ya. Gibran justru sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS ya Hidayat Nur Wahid yang menyarankan Kaisang maju pilkada di Solo daripada di Depok. Betul begitu ya. Karena pada hakikatnya ya kalau di Solo ya kemungkinan itu benar ya, kemungkinan itu bisa terjadi, kemungkinan bisa terpilih karena memang lumbungnya di situ kecuali masuk PKS di situ begitu ya. Ya, kalau kecuali masuk ke PDIP di situ. Kalau tidak masuk ke PDIP bisa saja kalah begitu kan. Karena memang lumbungnya di Jawa Tengah itu lumbung PDIP begitu ya. Bahkan wis benar kui ya, sudah benar itu sarannya PKS. Saya setuju dengan PKS, kata Gibran seperti dikutip dari tribunnews.com ya. Yang logis saja karena bukan orang Depok, kecuali kalau Kaisang ya dari kecil tinggal di Depok, sekolah di Depok, yaitu omonglahnya, sambungnya. Meski begitu, ayah Jan Etis Sirinarendra menyerahkan ya sepenuhnya kepada masyarakat. Tapi kan tahu sendiri bahwa persoalan hari ini itu adalah persoalan siapa yang kita dukung di situ begitu.
Kalau masalah dukung-mendukung ya sah-sah aja siapapun mereka, tetapi bagaimana penggalangan massa di situ begitu kan, tidak punya teman misalnya atau tidak punya orang-orang yang punya kredibilitas tinggi di situ, kecuali Kaisang menjadi wakil orang Depok di situ bisa saja begitu kan. Jadi misalnya Kaisang untuk mencalonkan diri sama warga Depok di situ ya tidak menjadi masalah menjadi wakil. Kalau menjadi wali kotanya saya rasa jauh di situ begitu. Tetapi inilah yang kemudian kenapa ya tertarik di Depok ya, bisa saja dengan perkembangan yang luar biasa begitu ya. Masyarakatnya tinggal santai aja, buat sistem baru di situ begitu kan. Tidak harus susah payah seperti di Solo begitu kan ya. Yang kemudian di situ ya banyak yang gubernurnya Pak Ganjar tidak maju-maju di situ begitu. Bahkan dia mengatakan yang logis saja karena bukan orang Depok ya. Meski begitu ayah jadi Jan Etis Sri Narendra ya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Tapi terserah warga kok yang memilih, bukan saya yang memutuskan. Tapi kali ini saya setuju dengan PKS jangan di Depok, kata dia. Dia menyarankan ya kepada awak media agar menanyakan langsung kepada Kaisang Ihwal ya apakah dia bersedia atau tidak menjadi bakal calon wali kota Depok. Betul begitu ya. Saya rasa kita tahu bahwa persoalan di Depok itu sangat luar biasa di situ. Bayangkan begitu kan. Warganya cerdas-cerdas di situ begitu ya. Ya, salah dikit saja nyongsep begitu kan, buang-buang uang begitu. Warga Depok itu tidak bisa disogok dengan seperti yang lain begitu kan. Kalau sudah cinta ke PKS semuanya cinta begitu ya. Tetapi inilah demokrasi, bisa saja itu terjadi, memenangkan dalam kontestasi itu begitu kan ya. Karena melihat dari warga Depok sendiri, kalau kita melihat bahwa secara politik begitu kan, daripada tidak ada kemajuan sana sini misalnya, ya lebih baik Kaisang begitu kan. Nah, apakah Kaisang nanti kalau jadi semakin amburadul atau apa begitu kan, begitu logikanya begitu. Belum pengalaman, bukan warga Depok begitu ya. Lalu kemudian ingin menjadi wali kota Depok, ya gimana begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi politik kita itu dinamis begitu. Kita buktikan saja bahwa kita bisa begitu ya. Tetapi saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh si Gibran ini begitu kan ya. Ya pada hakikatnya janganlah Sang, kan kira-kira seperti itu. Janganlah Sang, mending ya di Solo aja kamu begitu. Lebih baik saya, kalau kamu di Solo lebih baik saya menjadi gubernur, kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa saya rasa akan batal walaupun banyak dukungan dari PSI sendirian sudah nimbrung begitu akan mendukung si Kaisang ini begitu. Tetapi semuanya terserah kepada masyarakat yang akan memilih dan yang menentukan di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.